Sebenarnya ide awal untuk membuat podcast dan dinamai Ruang Fakta ini seperti apa sih, Bu? Sebenarnya begini ya, ini awalnya itu adalah, nah ini waktu itu memang kita butuh ini. Lalu untuk harapan ke depan Bu Munifah terkait dengan Ruang Fakta ini seperti apa, Bu? Dan yang ketiga, juga untuk stakeholder di luar, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan mereka. Monggo ya, selamat datang di ruang fakta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fakta, kembali lagi di Ruang Fakta, Media Komunikasi dan Informasi Faktual Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Episode kali ini kita akan berkenalan lebih lanjut tentang Ruang Fakta yang kita sudah tonton 2 episode terakhir ya Sobat Fakta, dan kita menghadirkan Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Novi. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah bisa menemani Sobat Fakta di episode kali ini, dan kita pengen ngobrol lebih lanjut ini Bu terkait dengan Ruang Fakta. Sebenarnya ide awal untuk membuat podcast dan dinamai Ruang Fakta ini seperti apa sih Bu? Oke, terima kasih Mbak Novi. Sebenarnya begini ya, ini awalnya itu adalah kita menampung dari semua ide-ide dari teman-teman, terutama sahabat-sahabat muda di Fakultas Tarbiyah. Memang di kita biasakan untuk itu, siapapun yang punya inovasi-inovasi baru coba kita manfaatkan, kita berdayakan, kita fasilitasi dan kita kembangkan. Salah satunya adalah Ruang Fakta ini. Nah ini waktu itu memang kita butuh ini sebagai media komunikasi dan informasi keluar tentang bagaimana keberadaan eksistensi Fakultas Tarbiyah yang sebenarnya baik ini juga perlu diketahui oleh banyak orang di luar gitu kan. Nah, nama fakta ini memang waktu itu kita cukup lama mendiskusikan, kita kasih nama apa. Akhirnya saya kita sepakati ya, nama fakta ini punya banyak makna sebenarnya. Satu kata tapi banyak makna. Pertama, kita ambil fakta itu singkatan dari Fakultas Tarbiyah gitu ya. Jadi kalau orang bicara fakta ya Fakultas Tarbiyah, maunya fakta tapi kok nggak enak gitu kan, akhirnya fakta. Jadi ini merupakan simbol dari Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Kemudian fakta juga bermakna sesuatu realitas yang konkret, yang jujur, yang jelas, yang apa adanya. Jadi ruang ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa ruang fakta adalah sebuah media komunikasi dan informasi hal-hal yang faktual. Artinya yang kita sampaikan di sini nanti adalah hal-hal yang memang fakta-fakta yang memang layak dan non harus dan memang dibutuhkan untuk disampaikan atau diketahui oleh banyak orang, terutama berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan fakultas kita, Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Pendidikan. Oke, memang ini ya Bu, sebagai wadah yang agak kekinian begitu ya Bu ya mungkin Iya, ya. Karena podcast itu kan mudah untuk mudah untuk diakses didapat, dan anak-anak muda juga lebih kekinian tadi gitu kan. Apalagi kalau kita di podcast ini kan nanti subscribe-nya mahasiswanya dan sebenarnya lebih mudah untuk nyampe gitu, informasi-informasi, pesan-pesan yang kita sampaikan di sini bisa cepat nyampe, terutama di kalangan mahasiswa karena mahasiswa kita banyak. Hampir tadi aja hampir 5.000 lebih ya kan, sehingga menurut kami ini adalah salah satu media yang efektif untuk menyampaikan fakta-fakta yang harus mereka ketahui dan bermanfaat buat mereka semua. Jadi memang harapannya bisa menjadi informasi yang up to date juga begitu ya Bu ya. Betul. Mereka bisa menangkap dengan cepat ini Sobat Fakta, dan juga yang real begitu ya Bu ya. Yang real, yang memang benar-benar fakta begitu. Yang real dan kekinian. Kalau udah lama itu bisa dulu fakta, mungkin sekarang sudah tidak. Betul ya, betul Ibu. Lalu kira-kira Bu, dari Ruang Fakta ini siapa saja yang dapat memanfaatkan Bu? Oke Mbak Novi, jadi rencana kami ya fakta ini bisa berkaitan dengan sivitas akademika Fakultas Tarbiyah sendiri dan juga bisa stakeholder Fakultas Tarbiyah. Namanya sivitas akademika Fakultas Tarbiyah ya mulai dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, dan mungkin stakeholdernya itu bisa masyarakat sekitar, bisa mungkin tenaga-tenaga narasumber yang hebat-hebat yang kita datangkan, atau mungkin stakeholder kita bisa
dunia kerja yang relevan dengan kita, jangan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, atau mungkin bahkan masyarakat pengguna kita, karena alumni kita itu nanti kan banyak terjun di masyarakat. Jadi mereka semua bisa memanfaatkan ini, bisa memanfaatkan podcast ini untuk mendapatkan informasi, untuk bisa komunikasi, atau bahkan untuk menginformasikan sesuatu. Bisa nanti mereka datang ke kita gitu. Kita fasilitasi itu selama itu memang bermanfaat, menurut kita nanti bermanfaat untuk untuk masyarakat pada umumnya dan untuk Fakultas Tarbiyah dan Sivitasnya pada khususnya. Berarti kalau ada masyarakat atau stakeholder yang ingin memberikan informasi begitu Bu, kepada Sobat Fakta, mungkin nanti bisa menghubungi tim khusus begitu ya Bu ya? Bisa Mbak. Jadi contoh misalnya begini ya, saya mau bicara untuk yang internal dulu ya, yang Sivitas Akademika. Misalnya misalkan kayak hari ini saya, misalkan ya bisa menyampaikan hal-hal apa sih yang berkaitan dengan Fakultas Tarbiyah itu. Misalkan salah satunya sekarang tentang fakta, tentang ruang fakta. Kita punya ini, kita bisa ini, bisa ini, bisa ini. Misalkan nanti ada berkaitan dengan misalnya dengan program-program misalnya pengembangan akademik kurikulum misalnya ya, contoh tadi kita barusan tentang kurikulum merdeka. Mungkin ini juga tidak hanya untuk dosen-dosen kita saja yang hadir saja, mungkin nanti juga bisa untuk masyarakat secara umum, bahkan untuk mahasiswa, atau nanti tentang dosen, prestasi-prestasi dosen, mungkin pengalaman-pengalaman dosen yang bisa menjadi inspirasi buat masyarakat, itu juga kita ini gitu kan, kita bisa masuk di podcast ini. Atau untuk mahasiswa misalnya, di samping kita juga sosialisasi informasi tentang prestasi-prestasi mahasiswa, jadi kita juga bisa menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Artinya untuk banyak hal gitu ya, untuk banyak hal yang berkaitan dengan kependidikan. Misalnya juga ada kurikulum baru, ada tentang evaluasi, tentang teori-teori perkembangan teoritis yang berkaitan dengan kependidikan yang memang sekarang lagi dibutuhkan, maka itu juga perlu kita adopsi di sini, kita akomodir di sini, kita ikut berperan untuk mensosialisasikan, mengkasihkan itu kepada masyarakat. Mungkin itu Mbak Novi. Baik, terima kasih Bu. Lalu untuk harapan ke depan Bu Munifah terkait dengan ruang fakta ini seperti apa Bu? Saya ingin nanti ruang fakta ini menjadi menjadi pintu ke masyarakat ya, terutama untuk Fakultas Tarbiyah. Jadi masyarakat kalau pengen banyak tahu tentang Fakultas Tarbiyah nanti bisa melalui fakta, itu yang pertama untuk kepentingan kita gitu ya. Yang kedua juga untuk pengembangan pengembangan peran Fakultas Tarbiyah ke masyarakat. Jadi misalkan nanti kita menginformasikan tentang bagaimana sih kurikulum itu, bagaimana metode mengajar yang baik, bagaimana evaluasi pembelajaran yang bagus, bagaimana pokoknya hal-hal yang baru, fakta-fakta baru yang memang pengembangan baru yang tentunya kita sebagai Fakultas Tarbiyah kan yang tahu duluan harusnya. Nah, ini perlu segera kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, nanti yang isi siapa, bisa dosen yang bagian apa, bisa yang apa gitu, sehingga nanti kita bukan hanya mendidik mahasiswa lewat kelas gitu ya, tapi lewat podcast ini nanti kita bisa berperan lebih maksimal baik kepada mahasiswa di luar kelas maupun bagi masyarakat dan praktisi pendidikan yang lainnya. Itu harapan saya ke depan. Dan yang ketiga juga untuk stakeholder di luar, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan mereka. Monggo ya, selamat datang di ruang fakta kita ya, baik hanya sebagai partisipan untuk menikmati atau memanfaatkan informasi yang kita sampaikan, atau ingin memberikan informasi-informasi hal-hal baru, fakta-fakta baru yang bisa membantu kami untuk meningkatkan peran untuk bisa memberikan hal-hal fakta-fakta baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi monggo nanti bagi masyarakat semua di luar yang ingin gabung ke kita silahkan gitu kan. Kita bekerja sama dalam hal bagaimana bisa memberikan informasi-informasi yang faktual kepada masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat kita berkembang lebih cepat. Itu bagaimana nanti. Baik, seperti pesan Mas Menteri mungkin ya Bu ya, sumber belajar itu dari mana saja. Mungkin ruang fakta ini seperti kata Bu Dekan tadi Sobat Fakta, jadi sebagai salah satu sumber belajar tidak hanya mahasiswa, tetapi ini juga mungkin sumber belajar bagi dosen, bagi masyarakat, bagi stakeholder, bagi semua yang
penikmat begitu ya Bu, penonton begitu Ruang Fakta, sehingga bisa belajar dari semua tayangan tontonan yang ada di Ruang Fakta begitu. Jadi kami berharap, tapi juga mohon maaf ya karena kita masih berusia beberapa minggu gitu kan, sehingga masih banyak hal yang memang perlu kita perbaiki. Jadi nanti kita perbaiki by proses. Yang jelas mungkin nanti kita masih terus berbenah dan melengkapi, menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna. Kita berharap tadi peran kita juga menjadi lebih meningkat, tujuan kita tadi juga bisa mungkin lebih berkembang lagi. Yang jelas dengan adanya ini tujuan utama yaitu tadi bagaimana kita bisa eksistensi Fakultas Tarbiyah juga semakin kelihatan ya, keberadaan kita itu semakin diakui di masyarakat bahwa kita ada gitu kan. Nah, kadang tidak semuanya orang bisa melihat kita gitu, maka lewat ini kita ternyata ini tuh Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, ada sekian program studi, ternyata arahnya kemana, perannya selama ini apa saja, itu yang ingin kita tunjukkan. Dan yang kedua juga ingin meningkatkan kontribusi kita di masyarakat ya, tentunya berkaitan dengan kependidikan ya, pendidikan misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi atau hal-hal baru tentang kurikulum, tentang evaluasi, tentang pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ini bisa kita kembangkan di sini, sehingga masyarakat mungkin tidak perlu harus kalau nggak ikut pelatihan sendiri, cukup lihat podcast kita, insya Allah nanti kebutuhan akan terpenuhi. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi. Amin. Terima kasih Bu Dekan atas informasi yang sudah diberikan dan memperkenalkan Ruang Fakta kepada Sobat Fakta semuanya. Semoga informasi ini bisa ditangkap, diterima, dan memang menjadi media komunikasi dan informasi yang faktual begitu ya Bu. Amin. Dan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang tidak hanya sivitas akademik dari Fakultas Tarbiyah atau IAIN Kediri, tapi semua masyarakat dapat memanfaatkannya. Baik, terima kasih Sobat Fakta untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.